Sosialisasi pemberdayaan kelembagaan sumber daya air digelar Balai Wilayah Sungai Papua Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun anggaran 2024 pada 12 Juni 2024 yang dihadiri stakeholder terkait. Giat tersebut merupakan tidak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, di mana ada 5 pilar yang harus dilaksanakan yaitu pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, konservasi sumber daya air, sistem informasi sumber daya air dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, Nimrod Rumaropen mengatakan salah satu pilar yang disosialisasikan terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dalam bidang irigasi dan pengelolaan sungai serta pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air, P3A, dan Kelompok Peduli Sungai, KPS. Nantinya kelompok tersebut akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam setiap kegiatan, terutama membantu petani dalam memperbaiki saluran tersier. Ditambahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika Robert Mayau, sosialisasi tersebut menjadi penting untuk dilakukan terutama terkait dengan pemeliharaan sungai, di mana sungai dapat berguna optimal dalam pemanfaatan bagi kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan ini merupakan tindak lanjut daripada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Jadi dalam rangka pengelolaan sumber daya air itu ada 5 pilar yang harus dilaksanakan, yaitu pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, konservasi sumber daya air, sistem informasi sumber daya air, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi ada hal penting ya dalam mengelola sumber daya air terkait pemberdayaan masyarakat. Dalam mengelola sumber daya air ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder, salah satunya masyarakat. Jadi yang kami laksanakan di Kabupaten Mimika pada hari ini ya bagaimana mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang irigasi dan juga dalam bidang pengelolaan sungai. Dalam bidang irigasi itu bagaimana membentuk pembentukan perkumpulan petani pengguna air dan juga membentuk kelompok-kelompok peduli sungai. Tujuan petani pengguna air itu bagaimana mengelola membentuk organisasi petani-petani yang menggunakan air dalam suatu daerah irigasi supaya air itu yang jumlahnya terbatas itu bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka kebutuhan irigasi, dalam rangka kebutuhan petani di suatu daerah irigasi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan air irigasi untuk tanaman pangan saja, tapi juga untuk tanaman palawija, untuk perikanan maupun untuk perkebunan. Kemudian juga yang tadi kami sampaikan juga pemberdayaan kelompok masyarakat peduli sungai itu kaitannya khususnya sungai-sungai yang berada di dalam pemukiman, apalagi dalam sungai-sungai dalam perkotaan sering menimbulkan konflik bukan hanya konflik antar sosial, tapi juga pada saat terjadi curah hujan tinggi, sering terjadi bencana banjir. Tanggung jawab kita dalam mengelola sungai itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, misalnya pemerintah secara umum pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya struktural seperti pengerukan, pembuatan talud, tapi juga dalam rangka menjaga kebersihan sungai, menjaga supaya kawasan yang berada di sepadan sungai tidak diokupasi. Nah, itu gunanya ada kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat membantu pemerintah. Nah, kelompok itu dibuat perkumpulan yang legal namanya kelompok peduli sungai. Jadi kelompok-kelompok ini yang bekerja sama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menjaga sumber-sumber air yang berada di wilayahnya supaya tetap berjalan dan sumber-sumber airnya bisa berfungsi baik, bisa bermanfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar sumber-sumber air. Dari sosialisasi pemberdayaan sumber daya air ini ada hal penting, misalnya nanti macam memelihara sungai. Ini ada beberapa dari 5 yang mereka bilang itu 5 hal penting. Di samping bagaimana memanage itu, mengatur supaya air itu dia tetap berfungsi. Nah, itu kan berarti sama dengan normalisasi sungai. Ada macam tumbuhan-tumbuhan liar yang di sekitar itu yang harus mereka bikin kelembagaan ini untuk misalnya memaksimalkan nanti irigasi atau produk-produk pertanian mereka yang membutuhkan air. Nah, bagaimana mengatur air, tata kelolanya seperti apa. Nah, itu yang teman-teman dari balai mengundang kita, bukan cuma itu untuk ini mereka mensosialisasi pemberdayaan, ya, membentuk kelembagaan dan memberdayakan kelembagaan itu.
sehingga nanti seperti tadi keterangan mereka bahwa lembaga-lembaga ini kelembagaan ini bisa mendapat bantuan keuangan juga nantinya, misalnya proposal mereka dari balai juga. Itu yang saya tadi bilang, kalau di daerah kan ada jalan nasional, ada jalan kabupaten, seperti itu, sehingga kita juga bisa antar sharing dana. Kedua, keterangan tadi berarti kita macam di beda tinggian suku kemudian kita bisa pakai pompanisasi, tidak harus mengharapkan itu. Kalau memang keadaan kondisi lapangan sudah tidak memungkinkan, kita bisa menjaga pompanisasi untuk memaksimalkan irigasi kita.